Saya minta kelompok 3 jangan dulu keluar karena saya tidak sempat merekam. Kelompok 3 tetap tinggal dulu di, ya. Jangan keluar dulu karena lupa merekam, ya. Kelompok 3 saja. Kelompok 3 masuk kembali. Saya lupa rekamannya supaya tidak ada berita acaranya, ya. Kelompok 2 dan kelompok 1, kelompok 2 tidak ada masalah, ya. Ya, tolong masuk kembali kelompok 3. Saya lupa sekali rekam. Ya, ya, ya. Saya lupa ya, mungkin karena tadi lu banyak berurusan jaringan. Ya, Pak Ilyas, silakan dipandu temannya untuk refleksi. Pak Ilyas, silakan dipandu. Setelah kumpul di main room. Iya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di apa ya, Pak? Diberi kesempatan teman-teman untuk refleksi. Oh ya, terima kasih atas kesempatan yang Kelompok, diberikan untuk kelompok kami menyampaikan refleksi. Saya persilahkan kepada yang pertama Isma Dewi untuk menyampaikan refleksinya untuk kegiatan kita hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih atas refleksi yang disampaikan oleh Ibu Isma Dewi. Selanjutnya untuk Rosmini, silakan Ibu sampaikan refleksinya hari ini. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mencoba merefleksikan pembelajaran kita yang barusan kita diskusikan bersama, bahwa dari keempat kasus tersebut, saya mempelajari bahwa kita sebagai guru benar-benar harus memperhatikan apa-apa yang kita lakukan, karena itu akan berdampak besar kepada peserta didik, dan kita sebagai guru harus berusaha menerapkan posisi kontrol manajerial, di mana anak-anak akan merasa nyaman dan akan merasa terbantu dengan tindakan-tindakan yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan, Pak. Saya kembalikan kepada Pak Ilyas. Ya, terima kasih atas refleksi yang disampaikan oleh Ibu Rosmini. Sekarang Ibu Novitasari, silakan Ibu sampaikan refleksi. Terima kasih atas kesempatannya. Refleksi saya untuk kali ini yaitu dari keempat kasus tadi ada berbagai, kita bisa mempelajari berbagai macam posisi kontrol kita sebagai guru dan bagaimana kita menerapkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah apa yang kita hadapi. Jelas, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ilyas. Terima kasih atas refleksi yang disampaikan oleh Ibu Novitasari. Selanjutnya Ibu Syahruni, silakan Ibu.
Tapi Pak Ilyas, mic tak di-on kan di main room. Ya, anu Tidak silakan kedengaran Bu Uni. sama anggota atau teman yang lain. Baik, terdengar suaraku Bapak Ibu. Iya, bagus. Ya, terdengar Bu. Iya, Ibu. Lagi di Bilawai. Adapun refleksi pada malam Tidak. ini Tidak masuk nanti suara tadi anu Bu di main room. Di Borji ini. Iya, memang untuk bor tak kapan tadi karena nanu Bapak tadi katanya rekam. Oh, kok kira di main room ki diskusi. kita dulu Ya, Ibu, nanti kita saat. semuanya di main room ya. Bor itu tetapkan jalan saja. Ya. Memang cuaca Ibu Elinda ya. Memang dari awal saya sendiri ini di Kalimantan Selatan, di Kalimantan juga ini ribet juga ini. Ya Pak Ilyas juga suaranya di bor. Maunya saya di main room semuanya. Biarkan itu berjalan sendiri ya rekamannya. Oke, bagaimana Pak Ilyas? Baru menyeberang ya. Baik Pak, Ya saya tolong sampai. ya sudah sampai. Sudah nyampe di main room. Dia ulah. Di main Ya room. dilanjutkan. Ini kameranya tutup semua ini. Pak, main room tak. Kalau memang tidak ada, bagaimana Pak Ilyas? Cukup buat teman-teman. Kalau cukup, bagaimana Pak Ilyas? Kalau cukup, kita persilakan Ibu PP kita, Ibu Nur Afiat Budiman, untuk memberikan komentar. Silakan Ibu Nur Afiat. Ya. Ya, hanya lembut sekali suaranya, Bu. Oke, terima kasih Ibu Nur Afiat. Ya, bagaimana Pak Ilyas? Oke, karena ini jaringan di bagian timur yang memang sulit. Baiklah Bapak Ibu, karena waktunya di sisa 2 menit, saya akan memanfaatkan bahwa kalau saya melihat Nur Afiat Budiman, saya teringat kakeknya ya, Bapak Muhammad Damis Musa ya. Beliau adalah kepala sekolah saya pada tahun 90-an. Itu di SMA Pansit, dan saya pernah numpang nginap beberapa hari di rumahnya di Jalan Sarip Al-Kadri. Waktu itu masih guru anak muda, belum ada perumahan. Nah, setelah itu baru pindah masuk di kompleks SMA, tinggal di perumahan BP3 ya. Dan saya akrab dengan bapaknya Nur Afiat, Pak Budi, dengan tante-tantenya dan omnya, dan hampir semua saya ajar di SMA. Bapak Ibu, budaya positif ini memang salah satu tren dari Bermax, dari yang modul kita 1.4, dan inilah merupakan satu ujian besar bagi kita, bagaimana mengintegrasikan dan mengkorelasikan antara kasus-kasus yang kita angkat tadi dengan
budaya kearifan lokal kita sebagai orang Bugis. Ya, kita mau melihat seberapa jauh budaya kearifan lokal itu menyelesaikan masalah. Terus terang saja Bapak Ibu, selama saya jadi guru, sampai sekarang saya masih jadi guru walaupun saya lebih banyak mengajar di perguruan tinggi, ya di kalangan mahasiswa. Mahasiswa saya ada 5 perguruan tinggi yang saya ajar dalam 1 minggu. Ya, tadi juga sempat mengajar di kampus STKIP Petrangkana di Prodi PKN, kemudian sempat juga mengajar di Prodi Sistem Informatika, walaupun sifatnya jaringan juga. Ya, di saat itu saya juga berlangsung juga di beberapa satker di mana saya bertugas. Yang paling ramai itu besok ya. Besok itu ramai sekali mulai jam 7 jam 8 di sini itu saya sudah harus masuk di Kalimantan Timur. Kemudian saya masuk juga di semester 4 di Sistem Informatika, masuk juga di Stitkes di kebidanan ya. Tapi semua saya bisa saya selesaikan dengan secara online, ya, secara daring. Ya, itu orang selalu bertanya di kantor saya di Dinas Pendidikan, Pak Latif itu tidak pantas lagi menekuni pekerjaan ini karena umurnya sudah 60 tahun, sudah tua sekali Manula, tapi tetap all out menjadi petarung, fighter. Nah, saya selalu memanfaatkan situasi dan momen ya, momen-momen yang ada. Jadi istirahat saya itu cukup sedikit saja. Dan saya biasa lihat-lihat CGP itu hanya menghadapi satu LMS, hanya LMS-nya sendiri, itu begitu rumit butuhnya. Saya ini 6 LMS, 6 LMS, 2 di Sidrap, kelas 97 dan 98, kemudian 4 di 2 di Pulau Jawa, 1 di Pulau Jawa, 2 di Pulau Sumatera dan 1 di Pulau Kalimantan. Nah itu ya. Jadi itu biasa-biasa saja lah, ya gitu. Lebih-lebih kemarin saya baru menyelesaikan pendidikan fasilitator literasi dan numerasi lagi di SD. Jadi mungkin ada nanti Bapak Ibu ini guru-guru penggerak itu akan saya latih menjadi peserta literasi dan numerasi ya. Ini proyek BPMP ya, BPMP bukan BPGP, BPMP. Saya juga mau mengelak tapi sudah terlanjur nama muncul dari Jakarta. Nah, ternyata tadi ini menjelang sholat Isya ada panggilan saya ke Jakarta lagi sebagai narasumber IKM, implementasi kurikulum mandiri. Nah ini ya bagaimana mengatur waktunya, tapi ya insya Allah semuanya bisa jalan dengan baik. Oke, baiklah Bapak Ibu. Nah, untuk mengantisipasi besok kan kita akan presentase. Nah, bisa dilanjutkan sesudah ini. Ini belum masih pagi bagi saya. Jam 10 itu bagi saya masih pagi ya. Masih saya begadang, saya itu tidur nanti jam 12 baru bisa baring-baring, luruskan badan, nanti kemudian main catur online setengah jam, nanti jam 12.30 baru tidur, nanti setengah 5 untuk sholat subuh, bangun lagi dan tidak pernah lagi tidur. Ya itu. Ya insya Allah sehat-sehat walafiat ya. Prinsipnya itu 4 sehat 5 sembarangan. Jangan pikirkan penyakit ya. Saya makan coto 3 kali ya. Tadi tanya, Bapak tekanan, enggak apa-apa. Saya ditraktir guru-guru yang menerima tunjangan sertifikasi. Saya ke SMP 3 ditraktir Pak Haris, saya ke SMP 2 ditraktir Pak Agus Saling, saya ke sana ditraktir lagi. Jadi saya tidak bisa menolak. Ya, makan coto 3 kali turut. Ya, akhirnya sampai sekarang tidak mau makan lagi. Ya, oke. Saya kira cukup ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Saya persilakan Pak Ridwan. Ya, Pak Ridwan menutup doa karena Pak Ridwan yang membuka dan Pak Ridwan yang tutup. Silakan Pak Ridwan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Pak Bambang. Saya Pak Ridwan, Pak Bambang, Pak Ridwan, sehat walafiat semua. Saya kira sampai di sini pertemuan kita. Bila topik wal hidayah, nul wal kalam yawma yasturum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak. Ya, silakan istirahat. Tiga goreng telur.